وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati atau siapapun yang menyaksikan atau mendengarkan kajian pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman Islam, dan semoga nikmat iman Islam ini Allah tambahkan kepada kita dengan nikmat ihsan sehingga kita mendapatkan keberkahan umur yang panjang untuk beribadah, kemudian keluasan rizki yang halal, yang barokah untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah anugerahkan kita ikhlas, istiqomah untuk selalu membasahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada beliau. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa mengamalkan sunnah, ittiba'u sunnah beliau, dan dengan rahmat Allah kitalah termasuk yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian terakhir kita mengkaji tentang doa pagi dan sore. Terakhir itu bagaimana kemudian diriwayatkan dari Abi Darda, semoga Allah ridha kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yaumin hinin yasbahu wa hina, man qala fi kulli yaumin hina yasbah wa hina yamsi. Barang siapa yang setiap hari ketika dia masuk di waktu pagi ataupun masuk di waktu sore harinya, dia berkata, berzikir, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca sab'a marrat, 7 kali. Jadi kalau dibaca ini 7 kali pagi sore, apa? Kafahullahu ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Maka Allah akan cukupkan baginya kebutuhannya
baik kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhiratnya di hari itu. Gampang Pak ya, tapi abot. Bacaannya gampang ya, istiqomahnya ini. Tapi harus hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hafal sudah. Iya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali sore. Batasannya pagi kapan? Ya setelah subuh itu sudah. Sampai tulu. Ya, sampai ini terbit. Sore setelah asar sampai maghrib. Gitu. Yang berikutnya saya ulangi lagi. Ya, biar ingat. Warawa an Talaq bin Habib qala jaa rajulun ila Abi Darda faqala ya Aba Darda qad ihtaraqa baitaka. Diriwayatkan dari Talaq bin Habib, berkata beliau ketika datang kepada Abi Darda, beliau bilang, "Hei Abi Darda, rumahmu itu kebakaran." Kalau diberitahu begitu, kalau saya panjenengan gimana? Gopo itu macam-macam. Ada yang gopo tiba-tiba lemes. Aduh, temen lah. Iya, gitu. Ada yang karena responnya itu langsung nggak mikir apa, budal wis, gitu. Beda-beda responnya. Tapi yang dicontohkan oleh beliau Abi Darda apa? Ketika diberitahukan rumahnya bahwa terbakar, faqala mahtaraqa, tidak mungkin terbakar. Masya Allah, ini sudah nyambung. Ya, kalau kita begini nyambung, ini nyambung. nyambung teleponnya nyambung. Tapi kalau sahabat dulu, tabiin dulu, orang-orang soleh dulu, ketika dibilang terbakar, enggak nyambung sama Allah. Yakinnya luar biasa. Yakinnya luar biasa. Saya banyak pengalaman-pengalamannya. Iya, orang-orang yang benar-benar sudah ibaratnya sudah latihan ngetuk pintu langit sudah. Kita nggak terima ngetuk, ngebom nggak bisa balik Pak, ngetuk langit kita. Iya, banyak kasus itu. Contoh kasus bapak saya itu dari pimpinannya dapat SK, kamu besok pindah, kantornya pindah. Bilang ke mbah saya ya jarang tidur. Kata mbah saya, enggak, kamu tetap. Bapak saya enggak terima karena sudah dipanggil pimpinannya, lalu sudah ada pada depan. Kan masa sudah dipanggil, kamu besok pindah, tinggal nunggu surat. Gitu. Bapak saya sudah dapat surat, pindah, dipanggil sama pimpinannya. Lapor, Pak, saya besok pindah. Kata mbah saya, enggak, kamu tetap. Mempeng bapak saya sudah dipanggil, kamu ini sama orang tua. Itu ya, sama kayak kita, orang tua kita kan juga orang tua ya. Wis lah, percaya papa gitu wis gitu. Ya. Kok percaya sama papa? Oh ya, Jamaah Al-Furqan. Iya. Apa kemudian terjadi, Pak? Mau berangkat ke kantor, bapak saya tiba-tiba ada kurir dari kantor. Surat dibuka sama bapak, enggak jadi pindah. Ini bedanya bapak ini ya. Ibu belum tentu ya Pandi ya. Bapak ini iya, Masya Allah. Jadi kenapa? Karena sudah yakin mantep hatinya kepada Allah. Ketika dikabarkan mah taroko, enggak kebakar rumah saya. Dibilangi begitu, mah taroko. Lam yakunillahu azza wa jalla la yaf'al dzalik. Enggak mungkin, kata beliau. Masya Allah, yakinnya kepada Allah. Enggak mungkin Allah melakukan hal itu kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ilmu punya. Ya. Kalau keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa gitu. Nah, bismillah tawakkaltu katanya Ustaz Arif dicukupi, belum berangkat sudah dicukupi katanya. Pas di amal dibaca, temen apa enggak sih Ustaz Arif begini. Gitu. Mantapnya kurang.
Tauhidnya kurang mantap kita ini, yakinnya kepada Allah. Gak mungkin Allah melakukan hal itu kepadaku, kata beliau Abi Darda. Bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau Abi Darda kok tidak yakin dengan apa yang disampaikan itu? Karena Allah tidak mungkin melakukan itu, karena saya sudah mendengar kalimat dari Rasul. Yang kalimat itu aku sendiri mendengarnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qalaha, siapa yang membacanya, menyebutnya awwalu naharihi, di awal waktu siangnya, lam tusibhu musibatan, dia tidak akan pernah mendapatkan musibah hatta yamsi, sampai sore hari. Wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkannya akhiran nahari, di akhir waktu siangnya, berarti sore, pagi, sore. Lam tusibhu musibatan hatta yasbah, sampai pagi lagi tidak akan terkena musibah. Pagi dibaca tidak kena sampai sore, sore dibaca tidak akan kena sampai pagi. Fa idza farauta fansab. Ini beliau ini lagi ngamalkan hadis Nabi. Fal yatafassah falyafsah fil majalis. Kalau ada saudaramu yang datang, lebarkan, beri dia tempat duduk. Ya, itu ada sopan santunnya ya. Padahal hadisnya lupa ya. Itu hebatnya ya. Hadis lupa tapi ngamal no itu. Iya, itu barokah ya. Iya. Nah iya, hadisnya ada itu. Apa namanya, hendaklah melapangkan dalam duduk, ada tamu lebar-lebar gitu. Fil majalis, dalam majelis itu begitu, monggo gitu. Ini saya ingat, ini lagi kemudian muncul lagi saya, ada pertanyaan kan, kenapa sih kalau kita sholat itu, kalau kita zikir bareng-bareng, salawatan bareng, nangis kan semuanya ya? Nikmat gitu, zikir bareng, sholawat, nangis. Tapi kenapa kalau sholat kok nggak nangis? Atau jarang nangis? Kata ulama, begini jawabannya ya. Karena ketika dalam majlis, itu barokahnya lebih banyak. Jadi karena itu majlis barokahnya lebih banyak, Allah turunkan rahmatnya itu. Sehingga kita gampang nikmat itu, khusyuk dalam ibadahnya. Nah kalau sendirian itu mau ngangkat rahmatnya itu susah. Makanya sholat berjamaah beda dengan sendiri, zikir berjamaah beda dengan sendiri. Tapi bukan berarti mengutamakan cuma zikir berjamaah. Zikir sendiri juga harus diamalkan. Nanti ditanya, Pak kenapa nggak zikir? Wis mari nang masjid ibu mau. Lo omai lo Pak omai. Ya iku wis di masjid wis di masjid. Bukan gitu. Jadi tetap masjid iya, rumah iya. Kenapa kok beda getarannya? Karena itu keberkahannya bersama itu beda. Kapan kemudian ini khusyuk dalam sendirian kita ini? Ketika kemudian kita selalu berlatih riyadhah sampai keadaan itu. Sama dengan tadi, hadisnya lupa tapi ngamal no. Nah, itu. Seperti itu. Ya, dalam majalis itu kita memberikan penghormatan. Apa yang dibaca? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ini yang dibaca oleh beliau. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Alaika tawakkaltu, kepadamu kami berpasrah, aku berpasrah. Wa anta rabbul arsyil azim, dan engkaulah pemilik arsy yang agung. Masya Allah kana, semua atas kehendak Allah. Wa man lam yasha lam yakun, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah, dialah yang maha tinggi dan maha agung. A'lamu
annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya tahu sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah telah melindungi segala sesuatu dengan ilmu Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, maka saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha, dan aku berlindung dari kejelekan semua binatang di mana engkau yang menjadi penjaganya, pelindungnya, yang menguasainya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Wa fi ba'dir riwayat, atau di riwayat yang lain, in hadu bina faqama wa qamu ma'hu fantahau ila dari. Ini yang diamalkan. Jadi dibaca ini. Nanti yang berminat saya tuliskan. Pokoknya ditulis teman. Nanti saya tulis. Lupa Ustaz. Waduh, ini. Iya. Itu. Jadi mantap sudah, enggak mungkin terjadi. Yakin sama Allah sudah. Ini Abu Darda ini. Setelah kata beliau begini, enggak mungkin. Rasulullah sendiri yang menyampaikan amalan itu kepadaku. Enggak mungkin, saya yakin. Apa yang terjadi? Dalam riwayat yang lain, kemudian ketika diberitahu, dia bilang tidak mungkin terjadi, bangun dia, Pak. Mengikuti orang yang menyampaikan bahwa rumahnya terbakar itu. Ketika bangun, faqama wa qamu ma'hu, orang-orang yang bersama dia semuanya bangun. Ketika beliau bangun, semua yang hadir bangun, kan lagi kumpul. Bangun semua mengikuti Abi Darda ke rumahnya. Fantahau ila dari, ketika sampai ke rumahnya, waqad ihtaraqa ma haulaha wa lam yusibha syai'an, yang terbakar semua di sekitar rumahnya, sedangkan rumahnya tidak. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kemarin kejadian di Bandung, apa itu, di pasar semuanya kebakaran, cuma satu toko yang nggak kebakaran. Itu. Cuma saya belum memastikan dia ngamalkan ini apa enggak ini. Itu. Jadi ini yang terjadi, ini amalannya, mantepnya, tidak akan terjadi. Rasulullah sendiri yang menyampaikan kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini pembahasan yang kemarin. Sekarang pembahasan yang baru. Adzkarun naum, zikir-zikir sebelum tidur. Nah, alah ya cuma zikirnya ya gitu-gitu aja Ustaz. Loh beda. Kita mau beli yang mana ini? Yang premium apa yang paket hemat ini? Nah, ini yang premium ini. Iya, kalau yang paket hemat nggak usah disampaikan. Bismillah ya ele. Bismillah ele gitu. Bismillah ya cukup sudah. Rawa Al-Bukhari an Hudzaifah wa Abi Dzarr radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah, dari Abi Dzarr, semoga Allah ridho kepada beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Qala, beliau berdua berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika Rasulullah itu datang ke tempat tidurnya, ke pembaringannya, hendak berbaring, Rasulullah berkata, qala bismikallahumma ahya wa amut, atau bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku meninggal. Wa idza istaiqadha, dan ketika bangun dari tidur, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Itu yang banyak kejadian itu ketika takut. Ketika takut ngelihat yang menakutkan berubah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu takutnya takut lapar itu. Nyampur, lapar sampai takut keluar itu. Ini kan, yang benar kan kata hati, yang jujur itu. Iya, maksudnya a'udzubillahi minasyaitonir, ini yang keluar Allahumma barik. Jadi
Ketika mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wa kana min hadyihi, dan adapun dari salah satu bimbingan Rasulullah, ayyada'a yadahul yumna tahta khaddihi, meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, begini Pak. Ya. Dulu nggak ada bantal, ada mungkin di Jepang bantalnya atos, kayu kalau di Jepang itu. Ya, yang sudah pernah ke Jepang gimana bantalnya di hotel? Kayak dikasih bantal kayu. Ini. Ya Allah. Jadi ditaruh di sini tangannya di pipinya. Masya Allah. Nggak ada bantal dulu. Sekarang bantalnya empuk. Sekali tidur bangun susah. Iya. Jadi ditaruh di sini kata Rasulullah. Tidur pipi kanan begini. Wa yaqulu, kemudian berdoa, Allahumma kini adzabik. Allahumma kini adzabaka yauma tub'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah diriku ketika kelak hamba-hambamu dibangkitkan dari kuburnya. Masya Allah. Ini yang saya maksud premium ini. Jangan cuma bismika Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillahilladzi ahyana. Bahkan ketika bangun tidur, Allahumma kini adzabak. Ya Allah, lindungi aku dari siksamu kelak ketika hamba-hambamu dibangkitkan dari kuburnya. Masya Allah. Kita ini tawakal Pak, cuma waktu tidur. Coba kita gimana nggak tawakal? Nempel langsung. Itu kan tawakal. Dia nggak tahu besok bangun apa enggak dia itu padahal. Wis pasrahin nang Gusti Allah itu. Ini Rasulullah nempelkan mau tidur ke tempatnya saja, bismika Allahumma wa bismika amut, tidur. Kemudian datang lagi mau menempelkan ini kepalanya beliau Rasulullah ini, beliau sampaikan Allahumma kini adzabaka yauma tub'atsu ibadah. Ya Allah, jagalah aku kelak ketika hamba-hambamu dibangkitkan dari kuburnya. Masya Allah. Sudah seperti itu doanya. Berapa kali? Salasa. Monggo sarang-sarang. Allahumma qini adzabaka. Qaf nun ya. Qini adzabaka.